kembali lagi di Copy Paste. Jangan lupa di-save. Senang sekali ya kita ketemu lagi dengan aku Dina dan Pelangi. Buat teman-teman Konco Web TV dan Pesona Inspira yang ketinggalan episode-episode Copy Paste sebelumnya, bisa langsung lihat di YouTube channel official Wonosobo TV. Ya, betul sekali, dan juga episode ini akan tayang di Pesona FM Wonosobo di hari Minggu jam 18.30. Jadi ada pergantian jam tayang nih. Oh, oke. Yang tadinya pagi Ya, hari. pagi hari. Terus? Sekarang tayangnya di malam hari di hari Minggu jam 18.30. Oke. Kalau di YouTube Web TV itu setiap hari Senin jam 3 sore. Jam 3 sore. Betul. Oke. Jangan lupa kalau misalkan mau update tahu update info terbaru siapa nih bintang tamunya yang bakal datang, follow Instagram pw.kreatif dan official Wonosobo TV dan Ya, juga di @pesona FM Wonosobo. Oke, Pelangi. Iya. Hari ini kita akan kedatangan siapa? Tamu spesial sekali karena ini kan masih di bulan Mei ya, artinya masih dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oke, berarti kita akan mendatangkan sesosok Sesosok apa? Ayo. bukan pahlawan dong Bukan. ya. Bukan. Guru nggak sih? Ki Hajar Dewantoro. Oke, ini aku sih udah lihat dari sini kayaknya guru cantik nih. Ya. Iya kan? Ya 11-12 kan sama aku. Oke. Langsung kita panggil aja nggak sih? Langsung Kita kita lihat panggil. secantik apa. Iya. 11-12 nggak sih sama Bu Ami? Masih. Ya, oke. Kita Kita panggil ya. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Kak Mita. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Oke. Gimana? 11-12 kan? Ya kan? Ya. 9 sama 15. Oke. Kak Mita apa kabarnya? hari Baik, ini? Mbak Pelangi, Mbak Dina. Wah, ini Langsung tadi langsung ke sini atau kemana dulu Iya, kegiatannya? tadi habis ngajar, lalu izin ke sini nih. kesini, oke. Iya. Oke. Wah, mungkin bisa dikenalin dulu nih sama pendengar dan juga penonton nih. Siapa sih Kak Mita? Nama panjangnya siapa sih Kak? Oke, halo semuanya. Nama saya Anastasia Renanti Mitasari. Biasa dipanggil Mita kalau di sekolah Bu Mita. Sekarang ini saya mengajar di SLB Dena Upakara Wonosobo. Wow. Oke, wow, Dena Upakara. Berarti kita Dena bisa pakai bahasa Upakara. isyarat. Kamu aja. Kebetulan saya belum ikut les ya waktu itu ya. Oh, oke. Sore, kalau sore itu gini bukan? Iya. Bener nggak? Oke, kita nanti akan ngobrol banyak nih sama Bu Mita, Kak Mita, karena katanya nggak mau dipanggil Oh, Ibu. enggak juga sih. Maunya Kak Mita. Biar muda selalu ya. Betul. Ya, jadi kita mau langsung aja nih ngobrol sama Kak Mita tentang pengalamannya mungkin nih mengajar sebagai guru. Tapi sebelumnya kesibukan sekarang apa sih, selain mungkin ada kesibukan lain selain mengajar? Kesibukannya kalau pulang sekolah langsung sama anak, punya bayi soalnya. Baru punya bayi itu aja sih. Kalau sore hari biasanya juga ada les. Itu kita guru-guru nanti les gitu, memberikan les. Oke, les apa nih biasanya? Kalau aku sendiri les bina wicara atau artikulasi, juga les pelajaran seperti PPKN dan IPS. Gitu. Oke, kalau boleh tahu Kak Mita ini dulu lulusan apa kok sekarang jadi guru di Dena Upakara? Oke, dulu saya itu kuliah di psikologi di Salatiga, lalu kenapa bisa di Dena Upakara itu kecemplung dan ya memang sudah jalannya seperti itu. Jadi dulu dari psikologi begitu. Oke, berarti nggak punya basic untuk bahasa isyarat atau oral gitu. Iya, sama sekali tidak ada. Sama sekali. Sama nggak sekali ada. Tapi tidak mungkin ada. bisa cerita nggak awal mula gitu, kenapa dari psikologi ini kok jadi masuk ke Dena Upakara? Oke, jadi awal mulanya itu memang dulu ambil data waktu skripsi itu di Dena Upakara, lalu melihat anak-anaknya begitu luar biasa, lalu ada hati yang tergerak itu, lalu juga dulu saya sendiri punya harapan waktu kuliah supaya kalau lulus nanti bisa menjadi berkat, menjadi
bermanfaat untuk orang banyak. Nah, Tuhan itu meletakkan saya di situ, gitu sih. Oke. Kalau di Dena Upakara itu kan pasti pembelajarannya beda ya kayak kita. Kalau Kak Mita ini sendiri di Dena Upakara ngajar apa? Oke, di Dena Upakara saya mengajar Bina Wicara dan juga sebagai wali kelas 9 itu plus ngajar PPKN, ngajar IPS seperti itu. Kalau kelasnya sendiri tuh kalau di Dena Upakara dari kelas berapa sih Kak? Oke, jadi di Dena Upakara ini dari TK, dari playgroup TK sampai dengan SMP LB. Jadi agak berbeda dengan sekolah umum lainnya karena di Dena Upakara itu untuk TK-nya ada 3 tahun. Karena apa? Karena untuk persiapan bahasa. Karena anak-anak tunarungu itu yang datang 0 bahasa, tidak mempunyai bahasa sama sekali, lalu masuk untuk TK itu 3 tahun, kita kasih waktu 3 tahun untuk bisa memasukkan bahasa, lalu lanjut ke SD dan SMP gitu. Oh gitu, oke. Kalau kan biasanya itu kan maksudnya mereka kan tunarungu itu kan nggak dari lahir, ya kan ada yang dari usia berapa. Betul, Nah, ada yang kalau misalkan- kecelakaan juga. Iya, nah kalau kayak gitu emang dia mulai dari awal kah kelasnya atau sesuai usianya? Oke, kalau misalkan paling baik itu anak-anak masuk di Dena Upakara usia 5 tahun. Karena apa? Karena 5 tahun itu usia yang pas sesuai, jadi nanti untuk masuk sampai SMP itu usianya sesuai. Tapi kenyataannya ada, itu ada yang murid-murid pindahan atau juga tadi yang dibilang itu apa tiba-tiba ada dari umur lahir, dari ya. lahir lalu tiba-tiba tunarungu atau apa, ya kita terima dulu, kita asesmen biasanya. Kita asesmen ini anak cocoknya di kelas mana. Nanti kita komunikasikan dengan orang tua apakah misalkan ada pengalaman ada murid pindahan, usianya sudah belasan tahun, tapi setelah kita asesmen cocoknya masuknya di kelas TK dulu, gitu. Tapi kita komunikasikan dengan orang tua, apakah orang tua setuju? Kalau setuju kita lanjut, gitu. Berarti harus ada asesmen Asesmen, dulu ya ya. itu tahap yang penting, gitu. Nah, ngomong-ngomong nih di Dena Upakara itu mengajar sudah berapa tahun? Sudah hampir 9 tahun dari 2016. Wah, kita masih SMA. Ibu lagi SMA, aku SD. Oh iya, siap deh. Udah 9 tahun mengajar di SLB ya. Iya. Itu emang dari dulu udah jadi wali kelas 9 atau mungkin perjalanannya jadi apa dulu gitu? Oke, itu perjalanan ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung menjadi guru kelas, wali kelas itu enggak. Jadi waktu di 2016 itu dalam tanda kutip masih nyantrik ya, bahasanya masih nyantrik guru senior. Itu saya pertama kali ditempatkan di TK. Padahal saat itu saya kan anak tunggal, tidak biasa dengan anak kecil, nggak suka anak kecil. Lalu sama yang di atas itu ditempatkan di anak-anak kecil, di mana yang ada yang masih ngompol, masih pilek-pilek gitu, aku harus membantu. Jadi di situ aku malah diasah gitu loh, di situ diasah, lalu kemudian dipercaya waktu itu belajar, dipercaya untuk mengajar Bina Wicara, lalu sampai sekarang ditempatkan sebagai guru Bina Wicara gitu. Wow, dari anak TK ini pasti kayak nggak biasa sama anak kecil terus Ya, menghadapi anak-anak gitu, betul, perasaannya gimana sih kayak betul. Dan beda kan, nggak kayak anak Betul. biasanya. Iya, iya. Gimana itu perasaannya? Perasaannya memang waktu itu kaget ya, awal-awal itu, aduh kuat gak ya, siap gak ya ini. Tapi ini pilihanku, ini tantangan yang harus aku hadapi karena aku juga ingin menjadi harapan untuk anak-anak disabilitas, terutama anak tunarungu karena mereka itu kalau Mbak melihat itu anak-anak tunarungu kan secara fisik nggak kelihatan kan baik saja, mereka ya. ini. Hanya mereka punya hambatan di pendengaran. Mereka tuh punya seperti mutiara di dalam dirinya. Nah, aku ingin sekali mengasah itu, ingin menjadi harapan bagi mereka gitu. Jadi waktu itu memang perasaannya kaget, kok aku ditempatkan kayak gini ya, nggak suka anak kecil gini, tapi kemudian berjalannya waktu itu menjadi sebuah
nilai, lalu juga menjadi semangat aku untuk bekerja begitu. Keren sekali. Ingin menyelami mutiara yang ada di Iya, anak-anak betul. disabilitas, Karena setiap dari gitu. mereka pasti punya mutiara-mutiara itu. Ya, selain kesabaran, kan itu kan baru pertama kali, terus Betul. langsung diterjunkan dengan anak-anak TK. Betul. Padahal itu juga dari nol Bahasa. Nol Betul. bahasa. Tantangan apa lagi yang saat Tantangannya. itu tuh sulit banget untuk dihadapi? Oke, waktu itu punya satu pengalaman ya. Tantangan itu dengan anak nol bahasa. Waktu itu saya ditempatkan di guru bina wicara anak-anak TK yang benar-benar nol bahasa. 1 bulan anak itu belum bisa mengeluarkan suara, 2 bulan belum bisa mengeluarkan suara, 3 bulan belum bisa mengeluarkan suara, sampai hopeless di situ. Tuhan, gimana ya, kok ini aku sudah ngajar sampai suaraku gimana, ini kok nggak bisa gitu kan. Terus habis itu aku sampai kritikin anaknya kritikan kok nggak ini gitu kan. Terus aku tahu dia itu nggak bisa mendengar ya, tapi aku bisikin ke telinganya, Tuhan, tolong bila mana anak ini dipercaya di sini, mohon izin untuk bisa mengeluarkan suaranya, Tuhan. Seketika itu juga anak itu bisa mengeluarkan suara untuk pertama kali. Itu aku masih merinding sampai sekarang. Keren, keren, juga merinding banget ya. Kata apa yang waktu itu dia ucapkan pertama kali? Anak-anak itu ada yang datang itu hanya bisa menangis dan berteriak ya. Ada yang untuk mengeluarkan suara A, O, U, E, I itu aja sulit. Nah itu anak itu mengeluarkan suara A. Itu langsung aku lari manggil guru kelasnya, ibu ini anak bisa ngeluarin suara. Itu habis itu langsung direkam, dikirimin orang tuanya, kita semua nangis di situ. Ya Allah, senang banget Gitu. Nah itu berlangsung berapa lama nih kira-kira di ketika mengajar anak TK, terus akhirnya menerima proses itu kira-kira berapa lama? Kalau masing-masing anak kan berbeda-beda ya prosesnya. Kalau yang tadi aku ceritain itu sampai 3 bulan baru bisa ada yang mengeluarkan suara. Tapi juga di anak-anak lain juga kalau misalkan punya kemampuan yang baik itu dia, atau kan kalau inilah anak-anak umum lah, ada yang cerewet, Ya, ada yang pendiam, ya. itu juga sama anak-anak kita gitu. Jadi masing-masing anak berbeda-beda prosesnya. Oke, ini tapi ilmu psikologinya berarti tetap kepake ya? Iya sih, masih kebayang ya. Iya ya, keren banget sih, ini sangat menginspirasi sekali ya ternyata, ya kan? Kasih tepuk tangan dulu dong, ya. Mungkin ada nggak sih kayak pengalaman lain yang tidak bisa dilupakan selain yang tadi gitu, berhasil membuat satu anak yang bahkan tidak berbicara sama sekali akhirnya bisa mengucapkan kata A. Iya, kalau itu kan suka ya gitu. Kalau misalkan dukanya ada. Sama dukanya soalnya sedikit sih ya. Oke. Dukanya jarang karena memang anak-anak kita tuh walaupun dibalik kekurangannya mereka punya segudang yang kita nggak punya gitu loh. Jadi yang bisa aku sharingkan itu memang yang baik-baik gitu, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Pengalaman lainnya misalkan baru-baru tahun lalu itu bisa mengantarkan anak lomba melukis sampai tingkat nasional dan mendapatkan medali emas karena meraih juara 1 lalu mendapatkan medali emas. Keren. Salah satunya anak Wonosobo loh. Oh, Iya, Wonosobo. asli Wonosobo, anak daerah mana itu? Itu salah satunya anak Wonosobo, lalu sampai sama kepala desanya itu diarak untuk diiniin sama masyarakat gitu loh, maksudnya sampai dikasih diarak penghargaan, keliling desa sebagai penghargaan gitu. Itu ya, anak-anak keren Wonosobo sekali. gitu. Oh, karena muridnya itu nggak cuma dari Wonosobo aja ya? Iya, ternyata? betul. Ini anak-anak Dena Upakara, SMP Dena Upakara itu berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada yang paling jauh dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada. Nah, karena anak-anaknya ini nggak cuma dari Wonosobo, pasti juga ngajarin kayak pasti ada culture shock-nya di antara anak-anak itu. Gimana sih cara biar mereka nggak se-culture shock itu? Culture shock. Ya, kalau anak-anak tuli itu memang mempunyai rasa yang mungkin sama teman-temannya tuh nggak yang ini banget ya, timpang banget ya. Kalau misalkan kita lihat orang itu, ih kamu itemi gitu kan, kamu ini gitu kan. Tapi kalau misalkan anak-anak kita kan ada yang dari Papua, jadi secara fisik kan memang berbeda ya. Tapi kita mengajarkan dari kecil untuk toleransi, untuk tidak saling menghina,
Seperti itu, jadi anak-anak yang ada di sana, yang ada di sekolah kami itu bisa merasa nyaman gitu. Oh, oke. Kan tadi kan budaya ya. Kalau misalkan kita itu pasti kepikirannya kalau di Dina Upakara itu kebanyakan non muslim. Nah, sebenarnya itu seperti apa sih? Yang jarang diketahui oleh masyarakat itu memang sekolah kami itu adalah sekolah Katolik didirikan oleh para suster atau biarawati. Memang sekolah Katolik, tetapi jangan takut karena sekolah kami itu sangat menjunjung tinggi toleransi, dan perlu diketahui bahwa 80% siswa-siswa kami itu muslim gitu. Jadi untuk yang belum tahu itu jangan takut dulu karena sekolah kami itu memang non muslim, tetapi 80% anak-anak kami itu siswanya muslim. Oke. Berarti dapat pendidikan agamanya itu setiap hari atau setiap jam-jam tertentu? Iya. Untuk yang agama Katolik itu di jam biasa gitu ada. Lalu kalau untuk yang muslim nanti sorenya kita memanggilkan guru seperti guru ngaji atau apa itu nanti anak-anak bisa belajar sholat, bisa belajar ini di situ gitu. Nah, berarti pernah dong mungkin ngalamin nggak kayak karena banyak siswa muslimnya gitu, terus pengalaman bangunin sahur mungkin? Ya. Pengalaman bangunin sahur itu biasanya adalah tugas ibu asrama. Jadi di sekolah kami memang sekolah berasrama. Jadi kalau misalkan anak-anak yang waktu Ramadan itu yang puasa-puasa nanti ibu asramanya membangunkan di jam 3 gitu biasanya. Mengingatkan sholat juga. Kalau dari Kak Mita sendiri nih, gimana cara menanamkan toleransi beragama ke anak-anak? Oke, biasanya kami itu di wali murid atau guru kelas ada pelajaran budi pekerti. Nah, di situ kita bisa memasukkan pembelajaran mengenai toleransi, dan setiap hari kita bisa menanamkan itu kepada anak-anak sehingga tidak ada perbedaan, walaupun di sekolah Katolik seluruh agama ada di situ, anak-anak tidak membeda-bedakan begitu. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin paling tidak terlupakan? Paling tidak terlupakan apa ya? Kalau nggak terlupakan ya mungkin pada saat mendampingi lomba itu sih, karena saat mendampingi lomba itu kita yang orang umum itu aja kayaknya nggak mampu gitu, tapi mereka itu bisa mampu. Salah satunya seperti lomba menari. Lomba menari mungkin teman-teman yang mendengar atau masyarakat umum emang bisa ya, gitu kan? Anak-anak tunarungu nggak mendengar kok bisa menari. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan menari itu juga menjadi salah satu pembelajaran di sekolah kami, karena itu menjadi keunggulan juga di sekolah kami begitu. Kayaknya kita kapan-kapan harus main ke sana. Wajib juga kayaknya. Iya, pas bulan puasa biar dibangunin sahur. Iya, siap deh. Kamu yang nginep sana ya? Iya. Aku yang bangunin sahur besok. Oke. Kalau Kak Mita melihat pendidikan sekarang kan kurikulumnya sering berubah sering berganti. Nah, kalau misalkan menurut Kak Mita sendiri di Indonesia ini pendidikan inklusif tuh menurut Mbak Mita gimana? Kalau pendidikan inklusif memang menurut pandangan saya ya, pendidikan inklusi memang dari SDM-nya sendiri memang harus dikuatkan ya. Jadi sekolah-sekolah inklusi memang sudah banyak di mana-mana, tetapi mungkin ada beberapa yang SDM-nya masih kurang, belum siap atau tapi dipaksa untuk inklusi gitu. Jadi yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah muridnya gitu. Jadi memang sebagai orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas harus pintar-pintar. Kalau misalkan memang mau masuk sekolah yang inklusi harus melihat juga di situ ada guru yang mumpuni, guru yang bisa mendampingi anaknya itu dengan baik, atau memang harus ke SLB seperti itu. Jangan takut juga untuk SLB juga sama-sama sekolah kok gitu. Jadi jangan takut gitu. Selanjutnya kita udah tim riset kita udah nyiapin beberapa fun fact. Ada berapa fun fact teman-teman? Ada 3 ya kayaknya. 50. Wow. Oke, siap, kita jawab mulai dari sekarang. Yang pertama. Ya, dibuat kagum dengan kelebihan yang dimiliki siswa SLB. Iya. Bener sih. Gimana? Ya, dibuat kagum tadi yang seperti saya ceritakan, karena memang setiap pribadi mempunyai keunikannya masing-masing,
Jadi itu setiap hari pasti ada aja gebrakannya gitu. Ada aja gebrakannya kayak toddler ya. Oke. Gebrakan yang paling ini mungkin yang paling Gebrak gitu. Yang paling gebrak. Wow. Itu kemampuan ini ya, lebih ke apa non akademik ya, kayak misalkan ternyata punya talenta ini gitu. Oke. Oke. Yuk, fun Yang fact selanjutnya. yang kedua. Love language anak SLB adalah physical touch. Iya. Anak-anak SLB khususnya tunarungu itu kan memang tidak mendengar, lalu apa yang difungsikan adalah mata. Jadi anak-anak SLB itu kan pemata ya. Kita apa-apa itu dia sangat pemata. Tapi untuk ini ya benar juga sih, physical touch itu ya. Betul. Oke. Selanjutnya. Sering terjadi perantara surat. Betul. Kurir atau gimana ya? Jangan-jangan Pak Pos. Betul. Bu Pos. Ini Bu Bu Pos. Pos. Betul. Ini benar. Iya. Jadi kurir suratnya anak-anak dan Bosco dan juga Dina Upakara. Gimana tuh bisa diceritakan? Boleh kasih tahu dong satu surat yang satu paling surat. nggak bisa lupa gitu. Apa sih, gitu. Satu suratnya biasanya kayak menanyakan kabar gitu aja sih. Tapi ada juga yang dalam tanda kutip sudah ada yang pacaran gitu ya. Terus habis itu kayak aku rindu padamu gitu. Kan kadang-kadang aku intip sedikit gitu. Oke. Kita boleh nggak? Gimana? Kurir. Kurir bisa, tapi jangan jauh-jauh. itu gimana ceritanya bisa jadi kurir itu, surat? Apa hubungannya anak-anak Dena Upakara sama anak-anak Don Bosco? Oke, jadi mereka itu tahu kalau papa saya itu bekerja di Don Bosco sebagai guru juga. Lalu ini biar cepet suratnya nyampe gimana ya? Ya udah titip Bu Mita kan sama papanya ini gitu. Gitu. Mereka Jadi- juga ada perasaan kayak gitu. Iya, sama. Jadi katanya anak-anak Don Bosco sama anak-anak Dena Upakara ini kalau hari Minggu suka ketemuan gitu ya. Iya, mereka Terus dikasih berkirim kesempatan. surat. Karena mungkin kalau berbicara kan agak susah, jadi mungkin kirim surat ya Bu. Betul. Wah, kayaknya lucu nih Seru kalau misalnya ya. kita bikin Bisa kok liputan. titip sama aku. Kirim ke siapa? Kita bisa Oke. Oke. Masih ada lagi fun fact-nya? 50 kan katanya ya? Oh, udah. Padahal udah siap jawab 50 loh. Udah ya, kita mau cepet nih padahal jawabnya. Oke. Segmen selanjutnya Ada WiFi area Bagi passwordnya dong. Oke, di segmen WiFi area ini kalau tadi teman-teman udah riset beberapa fun fact yang lucu-lucu, sekarang kita udah Punya video ya. punya beberapa video yang harus Kak Mita reaction. Oke, video pertama. Komandan upacara meninggal di lapangan upacara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ada lagi upacara, terus salah satu anak SLB-nya dia jadi petugasnya, terus komandan upacara memasuki lapangan upacara, terus innalillahi kayak gitu responnya. Pernah nggak di sekolah lagi upacara kayak gitu terus juga kejadian hal-hal yang gebrakan baru itu? Pernah nggak? Kalau di sekolah kami itu kan memang ada upacara ya setiap hari Senin dengan petugasnya juga anak-anak juga. Lalu biasanya gebrakannya tuh muncul di anak-anak yang TK-TK. Jadi kita lagi baris berbaris, anak-anak TK-nya ada yang jongkok gitu-gitu sih. Paling yang kayak gitu-gitu yang lucu. Itu jongkoknya emang capek. Capek. Lelah atau emang udahlah mau jongkok aja lah. Ada yang capek, ada yang ya udahlah gitu. Oke. Nah, Selanjutnya teman, sahabat, pacar, mantan, pinta, butuh, tampang, kue, kopi, trewen,
Oke, siap-siap. Ya, memang apa namanya sekarang kan banyak ya anak-anak apa SLB yang membuat konten-konten seperti itu ya. Kalau sekolah kami kan memang pada dasarnya oral ya, nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk berisyarat seperti itu. Kami juga masih apa namanya juga belajar, guru-guru kami juga belajar untuk berisyarat. Jadi melihat video itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi Bisindo itu kan setiap daerah tuh berbeda-beda. Tadi saya melihat ada yang sombong tuh tadi gimana, tapi kalau sekolah kami itu sombong biasanya gini. Itu gini. sombong. Jadi Kayak beda-beda. nyentil ini ya, nyentil bahu gitu ya. Sombong gitu Kalau kan sama karena isyarat kita juga sombong. sombong gitu. Oke. Tapi kalau Beda-beda. bahasa oral sendiri tuh emang harus sama kayak gerak ditambah gerakan gitu nggak sih? Kayak misalnya tadi cinta gitu kan, kalau oral cinta gitu kan. Nah, apakah harus ditambahin gerakan juga biar anak-anak ini semakin mengerti? Biasanya kami juga tetap memakai gestur ya, lebih ke gestur untuk menegaskan. Gitu misalkan kayak aku cinta. Jadi ininya juga ekspresi. Jadi guru-guru SLB itu yang apa poin penting yang harus dimiliki adalah ekspresif. Gitu. Nggak boleh malu, ekspresif, harus cerewet juga gitu. Kayaknya akan melebihi guru TK ya. Iya, lebih dari guru PAUD juga. Kayak harus yang Betul. gitu kan. Dan Kalau anak-anak tuh juga gitu. bisa membaca isi hati kita. Kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik gitu, misalkan di rumah lagi berantem sama suami misalnya gitu kan ya. Tapi kita sudah berusaha nih di sekolah untuk senyum, tapi mesti mereka tahu ini Bu Mita ada apa ya gitu. Terus cara mereka tanya, terus mungkin ngasih dukungan gitu gimana, Bu? Biasanya anak-anak langsung bertanya. Gitu karena anak-anak kami ya, anak-anak Dina Upakara itu kan sudah dibekali bahasa ya. Jadi bisa ada apa Bu Mita hari ini gitu. Kenapa kok cemberut atau ada apa, itu mereka langsung bertanya. Langsung ngeh ya. Mereka lebih peka sih. Karena mimiknya kan juga pasti Kelihatan. berubah. Coba mungkin bisa kasih contoh kalau misalnya lagi ngobrol sama anak-anak, Bu. Di situ. Di sini ya di kamera. Oke, kalau ngajar ya, misalkan ya, halo, selamat pagi, apa kabar? Jadi mimik wajah harus cetar, lalu buka mulutnya yang lebar dan bicaranya tidak boleh cepat-cepat, gitu. Oke, kalau misalnya ngomongnya kayak gini nggak bisa ya, Bu ya? Mereka akan kesulitan. Harusnya ngomong yang pelan. Iya. Berarti biar besok teman-teman bisa nonton dikasih subtitle ya kalau di bawah Iya. sini. Boleh, siap. Oke, ada lagi wifi area selanjutnya. Bagus, sekali lagi. Bagus, itu baru hati. Pesawat. Iya benar. Itu pesawat. Iya ini pesawat. Mana dia? Mana gambarnya? Mana gambarnya? Mana gambarnya? Oke, Pak. Sini sekali lagi. Ini adalah video seorang guru SLB yang sedang mengajari anak didiknya untuk berbicara. Betul. Full Gimana nih? kesabaran. Iya. Oke, kebetulan saya kenal sama guru itu karena waktu itu pernah berkunjung ke Dina Upakara dan metode kami hampir sama dengan SLB di Medan. Di Medan. Ya, SLB di Medan. Lalu juga teknik kami sama, namanya teknik MMR atau maternal method reflektif. Maternal, ya. Jadi itu namanya bahasa ibu ya, metode bahasa ibu. Seperti ibu-ibu pada umumnya mengajari anak-anaknya untuk berbicara. Jadi kan kalau misalkan anak-anak bayi, halo, walaupun dia nggak ngerti tetap halo, iya, oh makan. Nah, kami juga sama seperti itu. Itu namanya metode MMR itu. Metode MMR. Iya. Tapi BTW dunia sempit sekali berarti ya. Iya, Ternyata betul. kita yang nemu di dunia maya aja ternyata udah pernah ketemu. Betul. Keren Itu sekali. sama kok ngajar barusan kan videonya juga menampilkan cara mengajar bina wicara. Itu seperti itu ibu guru yang senior ya. Oh iya, iya sih kalau kelihatannya udah senior ya. Aku jadi penasaran ya. Kan kalau misalkan di SLB itu berarti kita harus penuh full ekstra sabar gitu kan ya Betul. dalam menghadapi dan mengajarkan teman-teman ini. Nah,
Kalau misalkan kayak ngajarnya tapi yang VOC gitu cocok nggak untuk diterapkan di SLB gitu? Iya. Memang di saat-saat tertentu itu VOC itu mungkin kadang ini ya diperlukan, tapi diingat tidak ada yang fisik ya. Itu. Jadi anak-anak tunarungu hanya dipendelii bahasa Jawanya, bahasa Portugisnya ya. Dipendelii aja itu mereka sudah tahu dan oh aku salah ya gitu. Udah takut. Ya, tapi kalau selain dengan metode tadi juga kayaknya di sekolah diajarin ini nggak sih kalau menulis pakai huruf Latin ya Bu? Iya. Itu kenapa kalau pakai huruf Latin? Kenapa harus Latin? Oke, fun fact ya, wis asik. Kenapa harus huruf Latin? Itu karena mempengaruhi wicara. Jadi misalkan nulis aku pakai huruf baku ya, A, K, U. Nanti anak-anak pasti aku. Tapi kalau aku itu akan mempengaruhi bicaranya gitu. Jadi kalau memakai bahasa Latin itu akan mempengaruhi di wicaranya. Dan guru-guru, terlebih yang guru-guru baru sekarang, itu kan dari angkatan Gen Z ya, gitu. Banyak yang Gen Z tolong dicatat. Gimana Ibu? Saya juga dulu waktu masuk itu juga nggak terbiasa dengan huruf Latin. Lalu kami ada les. Les tulis Latin sama guru-guru senior. Sekarang yang anak-anak Gen Z juga tetap masih Iya, les sama ada, guru-guru yang iya, senior ya. tetap itu. Berarti luar itu tuh biasa. kayak titik koma gitu nggak? Apa? Atau kalau Latin gitu, berarti kayak kalau misalkan nggak disambung kan berarti mereka juga akan ada titiknya di Iya, situ. iya. Ini juga barusan ada dari SD Pius itu datang ke sekolah kami. Untuk ini anak-anaknya banyak yang tulisannya kurang bagus, lalu diperlihatkan ke sekolah kami, diperlihatkan kalau anak-anak SLB aja bisa menulis bagus gitu. Tadi aku ketemu kan gitu. Iya, keren sekali. Masih ada lagi? Habis? Wah, ini. Oke. Kamu Boleh undur diri dulu Nah, aja aku. kita mau undur diri karena Iya, habis ini kita segmennya main bareng. Iya, Kak Mita sendirian aja di sini. Oke, Main sama siapa? Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen main Main bareng. bareng Mabarsku. Oke, ini episode kan, segmen yang nggak pernah kita tunggu. Iya. Karena Ini kita yang nggak pernah tegang. kita tunggu dan selalu pengen kita hindari. Iya, Ya, udah pengen undur diri duluan aja kalau mau. Undur diri aja sekarang. Jangan dong. Undur diri, yo. Oke, kita masuk ke segmen main bareng. Mabarsku. Mabarsku. Kita udah kedatangan Aleca seperti biasanya. Yuk, Aleca. Halo semuanya. Halo. Kak Mita nggak usah bingung, ini memang konsepnya saya nggak kelihatan. Oke, aduh Iya. gimana gitu. Jadi suara aja ya. Selamat datang sebelumnya dan juga dua host yang kece ini, tepuk tangan dulu dong buat saya. Keren banget ya dari outfitnya, ya kan, dari keceriaannya. Sepertinya sudah siap sekali untuk bermain Enggak. bersama Aleca ya. Hari ini Aleca bakal bawa permainan, ini seru banget, pasti kalian akan suka. Enggak. Dan untuk menambah kebahagiaan, udah ada sesuatu, nanti tiap kali orang yang nggak bisa jawab akan dapat hadiah. Hadiahnya adalah berupa Apa? coretan, Oke. ya. Nggak apa-apa, coretan ini dari face painting, jadi aman, tapi sulit hilang. Ya. Aman sih, tapi sulit hilang. Tapi nggak apa-apa ya. Permainannya, namanya bagus nih. Sebutin namanya, lanjutkan, jangan sampai lupa. Susah ya? Mana memorinya pendek. Nggak apa-apa. Ini judulnya yang susah, tapi permainannya gampang. Coba. Misal ya, misalkan aku ngasih clue adalah sebutkan nama kota. Ya, ingat nama permainannya, sebutin, lanjutkan, jangan sampai lupa. Tiap orang akan menyebutkan satu kata, orang kedua nyebutin kata sebelumnya, dilanjutin sama kata versi sendiri. Orang ketiga berarti nyebutin kata pertama, kata kedua, lalu ditambah versinya. Aku kata pertama aja deh. Seterusnya ya. Aku kata pertama aja deh. Ya terserah saya dong ya. Contohnya gimana? Kita contoh dulu. Contoh ya, nanti misalkan dari Kak Pelangi, nanti geser Kak Mita, nanti ke Kak Dina, nanti balik lagi gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Sampai nanti kira-kira berhenti di siapa, atau
ke pengulangan kata. Nah itu artinya permainan kita stop di situ. Nanti bakal dapat hadiah. Mengerti ya? Oke. Contoh nggak? Iya, Nggak contoh. usah lah. Contoh Oh dulu. contoh. Oke, contoh ya. Ya. Ya, Dari boleh Kak juga Pelangi misalkan ya. Sebutkan nama kota di Indonesia. Jakarta, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja, Wonosobo. Jakarta, Jogja, Wonosobo, Semarang. Jakarta, Jogja, Wonosobo, Surabaya. Semarangnya Yeay, nah itu ya. Ya. mulai kan? Oke ya. Udah mulai Karena kan? yang salah adalah tamu kita, jadi barusan contoh ya. Oke, sudah mengerti? Siap teman-teman? Oke. Oke, Boleh let's sambil play. ditulis ya. Tolong Dewan Juri ya, tolong ya. Oke, tahu kita aku akan ya. mulai permainannya dari Kameta, gesernya ke Dina ya. Sebutkan nama-nama negara. Astagfirullah. Amerika, Amerika, Kanada. Amerika, Kanada, Jepang. Amerika, Kanada, Jepang, Indonesia. Amerika, Kanada, Jepang, Indonesia, Korea. Amerika, Indonesia, Jepang. Yeay. Ada yang ke-skip ya, Bu ya. Udah banget. Skipnya Oke. banyak banget loh itu. Nah, coretannya gak usah diumpetin, boleh dikeluarin ya. Nah, Hilang ya kayaknya ya? mentang-mentang. Hilang ya? Nah, silakan. Setiap kontestan berhak mencoret yang kalah ya. Silakan. Ayo. Aku coret sendiri aja. Biar berasa boleh kayak nggak? kuis ya kontestan ya. Sesuai dengan Ya. kata yang sudah tadi ya? Iya, kalau bisa ada 10 jari boleh. Astagfirullahaladzim. Coret. Aduh, gimana nih? Bebas di area Bebas. wajah ya, bebas di area Aku wajah. contohin. Bebas. Set. Waduh, banyak sekali. Love juga deh. Iya loh. Boleh. Ya. Yeay. Kan cantik. Cantik, baru Aku satu. curiga aku terus yang kalah. Oke. Oh, sudah selesai? Belum dong, belum dong. Ayo selesai juga. Konsentrasi ya. Kata selanjutnya dari Dina ke Pelangi ya. Sebutkan nama benda yang ada di ruang kelas. Kursi. Kapur. Kursinya. Kursinya. Kursinya sebutin Ibu. Ya, ya, silakan coret. Coret sendiri lah ya. Kamita silakan coret. Aduh. Ayo. Aduh. Ayo. Mending aku aja deh pertama. Enggak, abis ini ya. Mana nyebutin kapurnya kayak nyebut artis India. Kapur. Karina Kapur. Ya. Udah ngerti ya Mbak Pelangi ya? Sebelum kita mulai lagi. Oke, aman ya? Aman. Dari Kak Pelangi. Oke ya, siap. Buat Sebutkan nama benda yang ada di dapur. Pisau. Pisau sendok, Pisau, sendok, garpu. Pisau, sendok, garpu, talenan. pisau sendok, garpu, talenan, wajan. Pisau, sendok, garpu, talenan, wajan, panci. Pisau, sendok, garpu, talenan, wajan, panci, wastafel. Ada kan di dapur kan? Ya kan? Pisau sendok, garpu, talenan, panci, wajan. Kebalik. Ayo, Oh ya ampun. kebalik ya. Maaf ya, maaf Mari, ya. mari, silakan. Ya Allah. Aku bikin Sulit cantik. aja sih kita sampai Aku guru bikin kayak cantik. gini ya. Maaf ya Ibu. Tuh kan dikasih loh, bagus. Love ya. Satu lagi ya, kata terakhir yang kalah coretnya 2 jari. Ya. Aduh. Oke, sebutkan namanya, lanjutkan dan jangan sampai lupa. Sebutkan nama benda yang ada di sini. Dimulai Dari Siapa dulu? Kamita. aku. Kamera, Terus kemana? Kamera, lighting. Switcher. Kenapa langsung switch? Kak Mita. tanggap ya, dia tanggap sekali. 2 jari kan ya? Ya Allah, aku lelah ya. Jangan dijelasin. Tanggap bencana. Aku kan kayak Kak Mita punya hati yang sangat lembut, ingin menyenangi hati anak-anak. Aku juga ingin demikian. Aku rela berkorban demi teman-teman. Iya. Terima Iya. kasih. Itu emang gak nyambung aja. Kan durasiku 15 menit ya. Aku kira cukup.
Ternyata lebih cepat. Tambah 1 ya, boleh ya? Oke. Tambah 1. Siap-siap. Ya. Udah ngerti kan? Ya, udah ngerti ya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Soalnya aku tuh di sini kedatangan Kak Mita yang sangat konsentrasi. Aduh, Bisa. validasi terus. Oke, ini gampang banget ya. Siap, dari Dina. Sebutkan benda yang ada di bengkel. Gampang banget. Karburator. Karburator, pompa, Karburator, pompa, oli. Karburator, pompa, oli, ember. Boleh. buat karburator, pompa, oli, ember, terus ini kunci. Kunci apa? Kunci rumah. Kunci apa nih? Oke, kunci boleh. Kunci Karburator, pompa, oli, ember, kunci, obeng. Oke. karburator, La 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 la. karburator, Belum sih masih bersih soalnya. Iya. 3, 2, 1, tetot. Yeay. Oli, pompa. oli, pompa, Udah, Bu. karburator, oli, pompa. Gak ada, udah. Itu aja masih lupa. Kamu makanya kalau yang pertama tuh jangan susah-susah. Karburator, Karburator, 4 suku kata susah. Oke, silakan boleh dicoret. Ini di mana? Itu di sana. Diumpetin dong. Nah, kan adil semuanya ya. Dia semua kena deh. Dibikin Ayo. love ya. 3 ya? Iya, 3 boleh. Tiga, Nggak apa-apa. tiga. Ayo. Silakan. Permisi. Coret. Karburator, Udah. Wah, seru sekali. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Menyenangkan bukan? Nah, inilah yang dinamakan dengan Karburator. ya. Enggak dong. Jadi ini adalah salah satu segmen yang sangat tidak kita sukai. Begitu ya. Karena ya beginilah. Oke. Harus ada yang berkorban Korban. emang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Main Bareng selanjutnya. Yeay, terima kasih Alexa. Terima kasih Alexa. Oke, habis ini kita pulang dengan kemenangan masing-masing. Iya. Sesuai amal ibadah. Salah satu doang kok aku ibu guru. Gak apa-apa ya bu guru. 90 ya. 90. Oke, mungkin terakhir nih dari Kak Mita, apa yang ingin disampaikan atau harapan untuk pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan inklusi dan juga anak-anak atau mungkin orang tua yang mungkin belum menyekolahkan anaknya begitu, padahal dia punya anak yang memang harus Khusus ya. didapatkan perhatian yang khusus. Oke, harapannya di dunia pendidikan khususnya sekarang ini kan saya mengajar di SLB, jadi saya mengkhususkan ke SLB. Untuk pendidikan di SLB itu harapan saya bisa menjadi jembatan. Juga jangan takut untuk para orang tua yang memiliki anak yang mempunyai keterbatasan, apapun keterbatasan itu, SLB itu sudah banyak di mana-mana. Dan misalkan khususnya di daerah Wonosobo ini yang mempunyai tetangga, mempunyai saudara yang berkebutuhan khususnya tunarungu, di Wonosobo sudah ada wadahnya. Kalau laki-laki di Don Bosco, kalau yang perempuan ada di sekolah kami di SLB Dina Upakara di Jalan Mangli nomor 5. Itu nanti kami terbuka pendaftarannya di sepanjang tahun ya. Sekarang juga kami juga sedang membuka PPDB. Nanti silahkan bagi para warga di Wonosobo yang punya kenalan untuk bisa menginformasikan ke kenalannya itu, dan jangan takut untuk menyekolahkan di sekolah kami. Oke. Mungkin ada kata-kata Bu untuk anak-anak, satu kalimat aja untuk Anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Jawab panjang ya tapi ya. Boleh. Oke, tetap semangat, semua punya masa depan yang baik. Amin. Keren sekali. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Mita atas Sama-sama. kedatangannya di studio kami. Dengan Udah mau senang seru-seruan hati. sama Iya, kita pokoknya juga. semuanya jangan lupa untuk mendengarkan dan menyaksikan Copy Copy Paste. Paste. Jangan lupa di Oke, save. saya Pelangi dan
Saya Dina, Kita pamit undur diri. Dah.